Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Noy, hadir dengan podcast Bawaslu Provinsi Banten. Selalu ada cerita di balik demokrasi. Baik, telah hadir di antara kita sahabat Bawaslu ini, Bawaslu Komisioner Bawaslu Kota Tangerang Selatan. Beliau adalah anggota yang juga mengampu sebagai koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga. Sekarang hukum datin. Oh iya, sekarang hukum datin katanya. Saya dapat bisikan barusan dari sahabat Bawaslu. Beliau ada sekarang menjabat sebagai koordinator Divisi Hukum dan Datin. Baik, kita langsung perkenalkan Bapak Selamat Santosa dari Santosa. Santosanya aja udah. Kalau Jawa, Bapak kelahiran Banjarnegara Pak ya? Banjarnegara, lahir di Banjarnegara, Jawa Tengah, yaitu tanggal 12 Juni 1984. Mungkin kalau dari Jawa-Jawa sekarang Bapak Selamat itu udah biasa Pak ya untuk nama orang Jawa itu Pak Selamat gitu. Ceritanya panjang. Baik Pak, untuk tema kita pada hari ini Pak, kita akan membahas tentang penyelenggara pemilu. Nah, udah jelas untuk Bawaslu sendiri bahwa Bawaslu itu adalah salah satu penyelenggara pemilu. Tapi untuk lebih jelasnya terkait dengan penyelenggara pemilu atau pengertian penyelenggara pemilu terkait dengan perspektif hukumnya itu seperti apa? Kita tanyakan langsung ke Pak Selamat. Silakan Pak. Terima kasih Mbak Noy. Baik Pak, terima kasih. Sama-sama Bapak. Saya bangga sekali. Aduh, ini juga kesempatan saya pertama kali saya kesempatan ini dapat mewawancarai Bapak. Silakan Pak. Oke. Berbicara masalah penyelenggara pemilu. Kalau di Undang-Undang 7 jelas penyelenggara pemilu ya. Itu ada KPU sebagai penyelenggara teknis, KPU, ya, ada Bawaslu sebagai lembaga yang mengawasi penyelenggaraan secara teknis, ada DKPP. Ya, DKPP itu. Jadi KPU, Bawaslu dan DKPP. DKPP itu sebagai lembaga istilahnya yang mengawasi kinerja penyelenggara secara langsung agar tidak melanggar etika kerja. Gitu. Baik. Itu di KPP. Selanjutnya mungkin sahabat Bawaslu kembali lagi seperti yang dijelaskan oleh Pak Selamat tadi bahwa penyelenggara itu ada 3 Pak ya. Penyelenggara pemilu maksudnya ada salah satunya itu Bawaslu, KPU dan DKPP. Untuk tugas-tugasnya beliau tadi sudah sampaikan secara jelas. Nah, untuk selanjutnya Pak terkait dengan 3 lembaga ini Pak ya, kalau dikaitkan dengan sejarah Islam atau mungkin di Islam, ada nggak sih Pak yang mirip-mirip gitu? Maksudnya unsur dari 3 ini di zamannya Rasulullah dulu atau gimana Pak? Ya, kalau saya melihatnya ketiga lembaga ini adalah sebagai penyelenggara penyelenggara yang nantinya itu akan mempertemukan terjadinya musyawarah, terjadinya musyawarah masyarakat atau warga atau masyarakat yang nantinya ditunjuk seorang yang akan mewakili mereka sebagai memfasilitasi ya Pak ya, bahwa musyawarah itu di Islam juga bahkan Rasulullah selalu menyarankan kita bahwa ketika ada suatu permasalahan pertama yang harus dilakukan adalah musyawarah. Nah, jadi melalui lembaga inilah mungkin Pak ya bisa dilakukan musyawarah itu, atau mungkin dari segi politik lembaga ini sebagai lembaga yang menyelenggarakan permusyawaratan ini, yang menjalankan teknisnya. Baik, itu. Jadi seperti itu sahabat Bawaslu. Nah, untuk kalau dalam sehari-hari hubungan sinergitas dari 3 lembaga ini seperti apa sih Pak? Kalau sinergitas dalam melaksanakan tugas sebagai penyelenggara pemilu. Kalau sinergitas antar penyelenggara itu sebenarnya ini kan secara langsung sudah dapat dilihat ya, antara penyelenggara teknis, pengawas teknis, terus pengawas penyelenggaranya. Nah, jadi ketiga unsur tadi ada KPU, Bawaslu dan DKPP itu saling
saling berkaitan. Jadi tidak selalu, maksudnya ini harus berjalan sendiri-sendiri tidak Pak ya, tapi selalu berkaitannya dari segi aturan juga sudah jelas Pak ya. Seperti yang Bapak jelaskan di awal bahwa semuanya sudah diatur dalam suatu peraturan undang-undang. Nah, untuk terakhir nih Pak, saya pengen tahu apa mungkin inti dari dari unsur penyelenggara pemilu ini, ada satu quote atau closing statement dari Bapak terkait dengan harus apa sih 3 penyelenggara ini dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya masing-masing. Oke, saya kembali dulu ke kodrat manusia ya. Oke, baik Pak. Ada namanya istilahnya al-insanu mahal khata' wa nisyan. Iya. Ada manusia itu tempatnya salah dan lupa. Nah, dari kesalahan tadi, dari kelupaan tadi, itu tidak ada lembaga yang dapat berdiri sendiri tanpa pengawasan. Betul. Nah, ini yang menjadi pokok. Nah, lembaga yang diawasi itu nanti akan istilahnya mereka akan merasa terawasi akan berbuat baik. Nah, dengan berbuat baik artinya penyelenggara pemilu itu bisa menjaga integritas karena diawasi. Gitu. Baik, demikian tadi sahabat Bawaslu closing statement dari Bapak Selamat tentang penyelenggara pemilu, di mana dari penyelenggara pemilu tadi sudah disebutkan ada DKPP, ada Bawaslu dan ada KPU. Demikianlah itu tadi podcast kita hari ini. Terima kasih Pak sekali lagi atas waktunya dan atas kesempatannya kepada saya untuk bisa berbincang-bincang dengan Bapak di tengah-tengah kesibukan Bapak nih. Dan gimana Pak, untuk puasanya masih lancar Pak ya? Ya, alhamdulillah. Lancar Pak ya. Puasa hanya Allah dan saya yang tahu. Baik. Baik. Terima kasih Pak sekali lagi, dan demikian tadi sahabat Bawaslu podcast kita hari ini. Kami seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian, dan jangan lupa di subscribe, di komen, di like, dan di share Pak ya channel Bawaslu Provinsi Banten. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.